Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pak Chen. Selamat datang kembali di channel Pak Chen 31. Di video kali ini, Pak Chen berada di lintas penuh menuju ke Bangkok, tepatnya di Muaro Emat atau apa ini Pak Chen kurang tahu wilayahnya. Ini ada pabrik semen tuh. Coba lihat nih. Nah, sebelum Muaro Emat ini teman-teman. Jadi lintas ini cukup ekstrim dan kebetulan Pak Chen ini bawa kentang muatan kita di angka 8,5 ton. Kita mau bongkar ke Palembang. Kebetulan kita muat, kita bikin video tutorial nih teman-teman. Mungkin videonya agak panjang, nanti kita bagi-bagi, ada beberapa video tutorial yang akan kita bikin dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman pemula. Ini hanya untuk pemula. Jadi buat teman-teman suhu yang mungkin sudah mahir nyetir, yang mau skip silakan di skip dulu. Dan untuk pemula mudah-mudahan ini bermanfaat. Bukan menggurui tapi kita berbagi. Kita berbagi di lintasan. Pak Chen jarang juga lewat sini, tapi ini kebetulan kita lewat sini, kita bikin video tutorial. Nanti hasilnya kita upload di YouTube dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Yang suhu-suhu izin dulu, ini hanya untuk pemula. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Oke, baik ini teman-teman, kita sekarang tuh berada di puncak pabrik semen yang ada di lintas Sungai Penuh Bangko. Kalau Pak Chen nggak salah ini sebelum Muaro Emat ini kita start. Kita masukkan gigi 1. Ini turunannya panjang ya. Gigi 1 ini kalau pakai gigi 1 terlalu tinggi RPM jadinya teman. Jadi kita pakai gigi 2 aja, kita injak rem dikit terus kopling. Kameranya cuma 1 ya, karena belum ada persiapan untuk kamera 1 lagi. Besok kita taruh kamera di bawah. Ini pakai gigi 2 nih teman-teman, pakai Xperia. Jadi untuk turunan tajam seperti ini kita lebih bagus pakai Xperia perbanyak. Ini nggak ada injak rem ya Pak Chen. Speedometer kita nggak itu. Dan kalau turunan panjang kayak gini usahakan RPM tidak terlalu tinggi ya. Jangan sampai ke 3000 lah. Untuk pertanyaan teman-teman yang mana yang lebih bagus pakai Xperia daripada rem, ya tentunya kalau Pak Chen sering pakai Xperia. Kalau tidak terlalu panjang ya kayak gini. Ini sebetulnya kita udah masuk 3 tapi nanggung untuk jalan di depan udah apa namanya jelek, pakai gigi 2 aja. Pakai gigi 2, kalau gigi 3 nggak bisa ini. Ini 8,5 ton. RPM untuk kontak Xperia Pak Chen itu selalu aktif ya, aktif terus. Tapi karena ini mobil ini kontaknya juga udah mulai rusak ini, kadang dia lepas sendiri, jadi sering begini kan. Tuh. Ini mudah-mudahan jelas di kamera jalannya. Ini pakai gigi 2 aja kita. Truk yang Pak Chen gunakan ini sekarang HDV. HDV itu gardennya 6,38. 6 gigi apa namanya? Gigi nanas kalau kamu bilang. Saat yang 38 itu gigi piring.
Kalau super speed kan 739, 7 gigi nanas, 39 gigi piring. Untuk muatan di angka 8 ton sampai 10 ton untuk jalan lintas ya, lintas Sumatera khususnya itu pas lah, tidak terlalu terpaksa dan banyak dump truck. Sini itu banjir dump truck. Masih pakai gigi dua kita. Masuk gigi tiga. Mau pasang X-brake. Ini kebetulan lampu X-brake Pak Chen nggak hidup ya. Ini baru nampak RPM kayaknya. Jadi setelan setirnya kurang kelihatan RPM. Support 2 lagi. Maklum jalan proyek nih teman-teman. Kayak gini lah kondisinya. Keriting ya. Silakan menonton video ini sambil ngopi, sambil merokok kan. Pak, yuk Pak. Aduh, klakson kita bisa kita Pak. Ini banyak mobil langsir untuk bahan pembuatan semen kayaknya. Pak Chen nggak tahu juga apa memang itu pabrik semen atau PLTU, nggak tahu lah. Silakan di komen teman-teman yang tahu Pak Chen ini berada di mana. Yang dekat Pak Chen bikin video di awal tadi itu pabrik apa. Kalau kita masuk gigi 3 nih hancur mobil. Gak kuat juga. Ini yang penting posisi duduk kita itu nyaman dulu. Kalau udah nyaman bawaan mobil itu enak. Sebetulnya posisi setir Pak Chen biasanya habis ke bawah. Karena RPM nggak kelihatan dari kamera mungkin. Masuk ketika kita pakai X-brake. Ini Pak Chen rem sedikit. Ini tanjakan ya. Pak Chen pakai gigi 2 dari bawah. Karena kalau 3 nggak memungkinkan untuk ini bisa jadi pakai 1. Oh enggak, dapat 2. Nah ini termasuk tinggi nih teman-teman. Tanjakan. Kita lihat apakah sanggup pakai gigi 2 atau gigi 1. Bahkan kalau ragu itu gigi 1 dari bawah. Tapi ini bisa lagi gigi 2 sampai ke atas. Nanti kita over pinggang lagi gigi 1. Cara over pinggangnya teman-teman, ini mengurangi resiko ya. Kita ambil gigi 1 dari sini. Kemungkinan besar kalau super speed jelas nggak kuat ini. 8 ton setengah. Kemarin Pak Chen juga bawa kentang, ini sanggup gitu. Ini kita persatu aja, ini lebih aman.
gas tetap ya. Ini lebih aman. Kalau kita pakai gigi dua beresiko. Kalau kita telat ngopor, misalnya tenaga mobil kurang bagus, beresiko patah as. Kalau patah as, rem nggak bagus, sudah pasti kita masuk jurang. Ya nggak, Pik? Hah? Ya. Pik, ketawa-ketawa kau. Masuk kamera kau di sini. Nah, gitu satu. RPM kita di angka 2400. Pak Jen tuh jarang sekali pakai RPM, kalau gigi satu tuh di angka 2600 ke atas. Saya paling 2400, 2600 paling tinggi. Ini nozzle Pak Jen kurang bagus begitu. Agak nyedet ya, merengek-rengek dia, merepet-repet ya. Nah, kalau napasnya sudah mulai bagus kan, nah ini kita bisa masuk di dua RPM 2800. Dari gigi satu ke dua, gas nggak usah dikendorkan, gas tetap di sana, kopling aja kita. Untuk solar untuk bermuatan berat umumnya kayak gitu, cara bawaannya ini gas nggak pada dikendorkan, cuma kopling yang diikat. Kalau gigi sudah masuk, baru gas kita angkat dikit lah, baru pas lepas kopling nanti kita tambah gas lagi gitu, teman-teman. Begini nasib jadi bujangan, kemana-mana tiada orang yang melarang, hati senang walaupun tak punya uang. Hawa ditanjakan depan itu nanti kita pakai gigi satu, teman-teman, dari bawah. Kalau tadi kita oper pinggang, nah ini nanti kita dari gigi satu dari bawah, masih bisa masuk gigi 4 ya. Kita tambah gas RPM 2200. Speedometer Pak Jen enggak, itu besok kita perbaiki. Masih belum hidup, masih malas kan punya. Kita oper juga. Nah, ini cukup tinggi nih. Untuk lebih aman kita pakai gigi satu dari bawah. Nggak tahu kita teman-teman yang udah biasa lewat sini, tak pakai gigi dua, tak apa kan, bisa jadi pakai gigi satu dari bawah. Ini lebih aman. Keselamatan nomor satu, apalagi teman-teman kita yang nggak hafal jalan kan. Buat teman-teman kita yang sering lewat sini, lintas Jambi ke Sungai Penuh, udah tahu jalur ini, ya bisa lah penggang kan, tahu kekuatan mobil itu berapa, tanjakan tingginya berapa kan gitu. Kalau ini Pak Jen satu dari bawah buat lebih aman. Silakan di kolom komentar buat kawan-kawan Pak Jen yang sering melewat lintas Bangko Sungai Penuh. Kalau nggak salah Pak Jen di Muaro 4 ya, Muaro 4 apa namanya. Muaro 4 Manau. Masih gigi satu, kita naik di RPM 2600, masih bisa. Kedua,
gasnya nggak usah dipendor kan teman-teman kalau buat masuk gigi satu ke dua. Begitupun dari gigi dua ke satu. Ini masih banyak lagi nih tanjakan yang tajam. Di depan ada turunan curam, sangat-sangat curam. Kita pakai gigi satu lah nanti. Ini masih bisa Pak pakai gigi tiga. Nah ini buat teman-teman yang agak hafal jalan bisa pakai gigi dua. Kalau turunannya misalnya pemula ya, buat pemula. Ini Pak Chen masih pakai gigi tiga, masih mainkan rem dikit-dikit nih. Kalau sudah terlalu banyak injek rem, hati-hati teman-teman, panas. Rem kalau sudah panas kurang gigit gitu. Masih gigi tiga ya, masih Pak Chen mau mainkan rem. Nih buat lebih amannya turunannya tajam, kita kasih over gigi dua. Nah, kalau misalnya rem blong, kita bisa ya nggak terlalu besar lah di situ. Sedangkan gigi dua aja ini pakai rem nih Pak. Itu yang tinggi tanjakan. Wah, di kiri setirnya, di kiri setirnya bosku. Nah ini Pak Chen harus pakai gigi satu nih teman-teman. Ini sering terjadi kecelakaan buat teman-teman. Bagi yang nggak hafal jalan kadang dia pakai gigi dua aja ke atas. Tahu-tahunya nggak kuat kan? Nah ini kita pakai gigi satu buat lebih aman. Tanjakannya bisa teman-teman lihat loh. Kita masuk gigi satu. Kopleng kan. Nah ini lebih aman tapi siap-siap aja misalnya nggak kuat apa kan nanjak, teman yang di kiri siap-siap ganjal atau kita siap-siap ngerem. RPM 2400 ini Pak Cek. 2400 enak. Kalau terlalu tinggi RPM solar juga besar makannya, terus apa namanya mesin cepat panas juga teman-teman. Pabrik apa tadi? Saya bikin semen, buat bikin cor-coran ya. Tak kopi kopi apa nih stek nih. RPM Pak Chen nih sudah mulai naik. Gas tetap di situ teman-teman. Di 2400. Kalau di sini Pak Chen kasih 2, kemungkinan besar nggak sangkut. Jadi lepaskan dulu tanjakannya di jalan yang bagus dulu, dataran dulu teman-teman. Nah kalau udah dataran kayak gini kita bisa kasih RPM 2600 masuk ke kedua. Tuh, enak. Tuh, masuk gigi 3. Tuh. Tuh yang tinggi lagi di sana tuh. Masih ada satu lagi tanjakan yang tinggi.
ini turunannya cukup tajam. Bahkan kan jarang juga lewat sini tempat ini. Kita biar lebih aman. Oh ini nggak terlalu tajam. Kita kayaknya oper pinggang lah. Ini gigi 3, 4 lah. 4 30. Tuh, takut juga tuh. RPM turun. Kalau RPM sudah turun, oper siap-siap oper gigi. Let's go. Ini masih tanjakan yang tinggi nih. Buat teman-teman pemula mungkin takut oper dulu nggak masuk gigi 1 pas ditanjakan, bagusnya kita pakai gigi 1 dari bawah. Ini yang paling tinggi nih kalau Pak Cen nggak salah. Yang paling tinggi kita pakai gigi 1 aja dari bawah. Nah, kita stop kan. Hidupkan lampu 2 terus masuk gigi 1. Masuk gigi 1 lebih aman. Jadi kita nggak ambil resiko. Woi, monong-monong aja udah sanggup kau bawa mobil sini? Hah? Nanti kita ngajal tok. Ngajal tok. Nah, jadi ini teman-teman. Ini RPM Pak Jen 2200 kita naikkan gas. Nah, lumayan tinggi. 2400. Ini harus hati-hati untuk siap-siap. Waspada lah pokoknya. Misalnya nggak naik cepat, rem kan. Nah, kalau sering oper pinggang teman-teman, ini resikonya aspata. Nah, kalau aspata itu nggak nahan lagi kan, rem tangan juga nggak nahan. Kita hanya mengandalkan rem. Kalau rem bagus iyalah, kalau rem nggak bagus masuk jurang kita. Jangan sampai masuk jurang. Makanya kita harus safety. Kita ambil yang aman saja. Tuh RPM Pak Jen 2400. Ini mobil ini merepet-repet nih. Saringan udah Pak Jen bersihkan kemarin, tapi nozzle yang bermasalah. Dari 2013 belum pernah ganti nozzle ini mobil. Sudah 10 tahun ini. Masalahnya kemarin waktu setel lihat nozzle masih nozzle asli. Masih gigi 1 kita. Nggak bisa masuk gigi 2 ya. Sampai ke atas sana. 8,5 ton. Biar pelan asal selamat lah. Jadi nggak usah ambil resiko. Jadi buat untuk teman-teman yang mungkin biasa di lokasi bawa sawit, bawa apa segala macam, mungkin lebih parah jalurnya dari ini. Nah, buat teman-teman pemula minta pendapat sama sopir-sopir yang berpengalaman kayak di lokasi itu udah lebih pengalaman. Kalau Pak Chen belum lah, yang masih jauh. Disuruh bawa dump truk, naikkan dump truk aja nggak bisa. Pandai kau naikkan dump truk, naikkan dump truk lah. Nah, ada di Apik itu bisa. Ah, 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 ah. Oi, Ustaz. Ini jalur ini cukup sepi ini tuh, nggak terlalu rame lah, nggak kayak lintas timur. Kalau lintas timur rame.
Ini masih RPM 2400. Enggak Pak Cen paksa. Nih baru Pak Cen naikkan RPM-nya ke 2800 paling tinggi. Tuh, tidak komplain, jangan kendorkan gas. Tuh. Ini 2600 masuk juga, jangan kendorkan gas, pasti tidak komplain. Kalau kendorkan gas bisa sambungan kita bisa bunyi-bunyi dan bisa cepat lapang. Ha 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 ha. Kau ketawa kau Randy Apik. Ini kerekam nggak ini? Kerekam ya. Ini turunan tajam tandanya. Ha ha ha. Ini kita oper ke kita lihat dulu. Ini kita mainkan rem aja dulu sama XP.